Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konektivitas antar ruang dan waktu. Konektivitas antar ruang dan waktu. Setiap aktivitas dan peristiwa yang dialami manusia dapat dipahami dari aspek ruang dan waktu. Oleh sebab itu, untuk memahami keadaan alam dan aktivitas penduduknya, Anda harus memahami konsep konektivitas antar ruang dan waktu. Yang pertama, pengaruh interaksi ke ruangan dan waktu. Interaksi antar wilayah dalam waktu tertentu, baik yang terjadi di masa lalu maupun saat ini, berpengaruh besar terhadap tatanan hidup manusia. Pengaruh interaksi ke ruangan terhadap tatanan hidup manusia. Dan yang A, perkembangan pusat perdagangan dan produksi lokal. Setiap wilayah memiliki komunitas unggul yang khas dan dapat dikembangkan sebagai keunggulan wilayahnya. Perkembangan dan pertumbuhan tersebut dapat berupa adanya pusat perdagangan dan pusat produksi lokal. Yang pertama, pusat perdagangan. Interaksi antar ruang dapat memicu proses pergerakan barang. Dan yang kedua, pusat produksi lokal. Konsep pengembangan ekonomi dengan menggali potensi kekuatan lokal untuk pusat produksi lokal dilakukan dengan memobilisasi sumber daya, kapasitas, dan keterampilan dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan. Selanjutnya yang B, perkembangan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana mendorong terjadinya interaksi ke ruangan. Fasilitas yang memadai dan memperlancar interaksi dan mengakomodasi meningkatkan mobilitas penduduk. Selanjutnya yang C, perubahan penggunaan lahan. Interaksi ke ruangan menuntut alih fungsi lahan sebagai tempat-tempat pusat perdagangan, infrastruktur transportasi, infrastruktur jaringan komunikasi, dan tempat hunian penduduk. Selanjutnya yang D, perubahan orientasi pekerjaan. Berkembangnya kegiatan jasa menyebabkan masyarakat mulai meninggalkan kegiatan agraris. Masyarakat beranggapan bahwa pekerjaan di sektor jasa lebih modern daripada di sektor agraris. Selanjutnya yang E, perubahan sosial. Perubahan tatanan sosial akibat interaksi ke ruangan merupakan bentuk upaya dalam memudahkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah itu ada juga bentuk interaksi ke ruangan. Bentuk interaksi ke ruangan yang melibatkan pergerakan manusia, barang, serta gagasan atau ide, antara lain sebagai berikut. A, perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasi pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan tertentu. Jenis migrasi meliputi hal-hal berikut. 1. Imigrasi, yaitu mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. 2. Imigrasi, yaitu mobilitas orang dari dalam negeri ke luar negeri, baik sifatnya sementara maupun menetap. 3. Urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. Yang keempat, ruralisasi, yaitu mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. Yang kelima, transmigrasi, yaitu mobilitas penduduk antar pulau dalam suatu negara yang sifatnya menetap, dan lain sebagainya. Yang B, komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pertukaran informasi diantaranya sebagai berikut. Siaran televisi yang menyiarkan kejadian aktual di suatu wilayah. 2. Streaming. Berbagai platform streaming di dunia internet memudahkan seseorang untuk menyaksikan kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia. Ketiga, website merupakan jejaring dunia maya yang saling terhubung di dunia internet melalui mesin pencarian search engine. Seseorang dapat dengan mudah mencari ide sesuai dengan kebutuhannya. Dan terakhir yang C, transportasi, bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah satu ke daerah lain, antara lain sebagai berikut. 1. Perdagangan internasional, ekspor dan impor. 2. Pengiriman komunitas perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari satu daerah ke daerah lain. Sekian dari saya, apabila salah kata mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.